Halo, selamat pagi anak didik saya kelas 11 IPA ya, 11 IPA 1 sampai 7 ya. Apa kabar nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga kalian yang ada bersama dengan kalian ya nak ya. Jadi kemarin pembelajaran kita nak, kita langsung aja nakku ya, supaya nggak terlalu banyak makan kuota nanti video ini. Jadi ibu to the point aja dulu karena kita bentuk daring. Jadi harus saya sampaikan dulu teori-teori yang ada dalam materi ini, baru kita bisa menggambar ya. Jadi nak, sewaktu pertemuan pertama kali itu saya mengingatkan tentang pelajaran kita. Baru pertemuan yang kedua, bukan pertemuan, video yang saya sampaikan yang kedua itu adalah tentang budaya ya, budaya visual mancanegara dari berbagai negara ya. Baik, jadi untuk hari ini, pagi ini menjelang siang ini, saya akan memberikan sedikit lah paparan materi secara singkat aja nakku ya. Sebenarnya saya udah pengen menggebu-gebu kali melukis ini, tapi nggak bisa dilewatkan ini. Jadi nanti ini dengarkan saya, ini perhatikan supaya ibu jelaskan hanya sedikit aja ya, hanya melewat ketik gitu biar cepat ya. Baik, kemudian perhatikan di sini bagian B, sambungan yang kemarin itu ya, budaya visual barat ya, dari luar Eropa kira-kira gitu ya. Baik, di sini yang pertama budaya visual Yunani dan Romawi. Ini dikatakan sebagai budaya visual klasik ya, klasik. Kemudian ada beberapa hal di sini ya. Nah, ikuti aja video ini dulu ya. Di sini yang pertama, poin yang saya ambil, saya ringkas dari semua buku tadi, buku kita yang seperti ini, buku kalian ya nak. Sekali lagi saya ingatkan dulu ya, buku seni rupa itu yang seperti ini, apa namanya, pelajaran seni rupa itu Erlangga, seni rupa desain ya, kelas 11, warna biru aku ya. Ting ting, lihat dulu, ting ting. Nah, oke. Baik, udah tahu kan semua. Kemudian yang pertama di sini perkembangan budaya mana nih, budaya rupa masyarakat barat hingga tingkat kemajuan yang sekarang sebenarnya tidak terlepas dari sejarah kebudayaan Yunani yang melahirkan apa di Yunani. Itu adalah dasar-dasar logika ya, logika masuk di akal, yaitu termasuk juga keterampilan cita rasa estetik yang tinggi. Itu dia anakku ya. Jadi dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani, budaya visual Yunani dan Romawi. Pertama itu dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani yang melahirkan dasar-dasar logika, keterampilan dan cita-cita dan cita rasa estetik. Kemudian kedua di sini nak, selama masa kejayaannya banyak karya-karya yang tercipta ya, seperti nanti bisa kau buka nanti di lebih bagus kalian nanti kalau mau dalam-dalam, sedalam-dalamnya, lebih dalam daripada ini, bisa nanti buka di apa namanya, di YouTube atau mungkin dari Google, buka nanti. Ini dia, ada di sini bangunan seperti Pantheon di Athena, ada kuil Poseidon di Paestum, ada kuil Zeus di Olympia, dan ribuan ragam hias, yaitu juga karya-karya seni patung, tembikar, karya-karya teknologi yang menjadi inspirasi pemikir hingga sekarang ini. Jadi semua seperti bentuk-bentuk karya-karya yang zaman Yunani ini sekarang pun tetap berjalan terus diciptakan oleh para seniman-seniman Indonesia ya. Oke, baik. Dari segi keindahan Yunani kuno, dari segi keindahan, bangsa Yunani kuno menganggap keindahan karya seni itu adalah karya seni yang berhasil ya katanya ya. Karena kenapa? Mengandung prinsip-prinsip geometri. Apa itu geometri? Nanti kau cari dulu, itu tugas kamu itu ya. Geometri itu bagaimana? Di matematika dipelajari geometri. Geometri itu adalah adanya. Udah nanti saya bilang, nanti jadi tahu kalian. Cari itu ya. Baik. Selanjutnya, ini contoh karya seni Yunani nakku. Halo, perhatikan bukumu, perhatikan ke video.
ke YouTube ini ya. Video yang kalian buka ini ada di sini. Begitu megahnya ya, keren kali. Kapan aku kesini ya? Apa mungkin? Ini kan corona, nggak mungkin dong, ya kan? Colosseum dari Romawi, ini ada satu bangunannya seperti separuh ini terbangun ya, tapi ini sangat indah. Kemudian ada ini kuil Dewi Hera di Italia. Ini dia ya, ini contohnya aku. Nanti bisa buka mainkan terus aku ya. Kita belajar lebih mandiri ya. Baik, ada yang kedua. Kalau tadi pertama budaya visual Yunani ya dan Romawi, baru yang sekarang kedua budaya visual zaman pencerahan, Renaissance. Apa yang ditandai dengan Renaissance itu rupanya? Di sini dia dikatakan bahwa zaman pencerahan itu adalah masa kebudayaan Eropa di masa kegelapan yang dikuasai oleh gereja. Berarti ada di situ apa ya, sifat kepercayaan juga ya, religiusnya. Jadi di sini dikatakan zaman pencerahan atau lebih dikenal dengan zaman Renaissance, atau Renaissance itu merupakan satu era kebangkitan kebudayaan Eropa dari masa kegelapan yang dikuasai gereja. Jadi kebangkitannya, artinya Renaissance itu, pencerahan itu adalah dari gelap menjadi ke arah yang maju atau yang terang gitu. Atau boleh dikatakan ada kemajuan peningkatan baik secara, mungkin kalau dikaitkan sama gereja katanya kerohanian manusia juga ya, pemikiran manusia secara rohani ya semakin meningkat, nggak lagi hanya percaya kepada penyembahan itu yang dulu mungkin masih dipercaya ya, sekarang sudah semakin percaya kepada hal-hal yang nyata. Zaman pencerahan terjadi sekitar abad 15 dan 16, dipusatkan di Italia, yang mempengaruhi meluasnya hingga ke benua Eropa. Pencerahan apa namanya, perkembangan dunia budaya visual seni itu ya. Baik, lalu Renaissance kerap diartikan sebagai kebebasan berpikir, kebebasan meneliti apa saja yang ada di dunia ini, lalu diungkapkan dalam bentuk karya seni. Berarti sama dengan tujuan kita nanti, kalau kita mau berkarya seni jangan dibatas-batasi ya, harus benar-benar itu memang merupakan semangat dari jiwa dalam berkarya. Nanti akan kita kasih tugas untuk berapa kali pertemuan lagi lah dulu ya, biar kita habis dulu ini semua teori ini. Nanti kalau nggak kita mainkan ini, nanti harus diminta dinas nanti ibu tinggi nih, maka harus dijalankan semua ini. Saya nggak pernah seperti ini mengajar, langsung main gambar. Tapi tidak apalah ya nak ya, Anda jangan bosan, tetap semangat aku ya. Katakan ya di situ. Oke, terima kasih. Kemudian tokoh seni rupa Renaissance yang dikenal antara lain adalah Leonardo da Vinci. Pasti sering kamu dengar itu ya, Leonardo da Vinci ya. Ini terjadi di 1452 sampai 1519. Lalu ada lagi Michelangelo 1475. Udah lahir kan di sini? Belum lah ya, nenek moyang kita belum lahir ya. 1475 sampai 1564. Kemudian dan si Rafael, bukan Rafael Bangun ya, bukan Pak Bangun, Rafael Santi namanya ya. Itu 1483 sampai 1520. Inilah seniman yang terkenal di saat budaya visual zaman pencerahan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada ujian, mana tahu ya kan. Siapakah tokoh utama dalam masa visual zaman pencerahan? Maka sebutkanlah dia, Leonardo da Vinci, Michelangelo, si Rafael, enggak Pak Rafael Bangun, tapi Rafael Santi ya. Itu dia. Baik, selanjutnya naku, ini ada contoh karya-karya seni mereka. Ini lukisan naku. Ini bukan potret, ini bukan hasil fotografi, ini bukan hasil kamera, tapi adalah hasil karya-karya melukis yang dibuat sedemikian rupa sehingga ini sangat terkenal ya. Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Ini juga perjamuan terakhir tentang perjamuan Yesus dengan murid-muridnya ya. Baik, selanjutnya ada yang ketiga naku. Kalau tadi pertama adalah, saya balik lagi, budaya Yunani Romawi. Kemudian kedua adalah zaman Renaissance, maka masuk kepada ketiga adalah budaya Barok dan Rokoko. Ya, istilah Barok itu baroque berasal dari kata Romawi yang artinya tidak beraturan, hampir sama dengan yang tadi ya, tidak beraturan. Kemudian Bapak seni rupa yang merintis masa Barok Rokoko ini adalah si Michelangelo tadi. Satu lagi adalah si Palladio, bukan Palladium ya. Lalu gaya barok berkembang di abad 16.
cari di abad 16 itu kapan itu ya. Baik, ciri utama seni rupa barok yaitu ada kebebasan seniman, sama kayak tadi pencerahan itu ya, dari yang terikat, tertekan, bebas, bukan bebas negatif ya, bebas berkarya secara ekspresif ya, bebas membuat apa saja, yang penting namanya karya seni itu indah, bikin, ciptakan ya. Kita pun harus bisa seperti itu, jangan cuma kita tahu teorinya bebas, sudah ini udah kita juga sudah masa kebebasan ini ya dalam berkarya ya. Anda juga seperti itu, harus bisa nanti berkarya secara bebas ya. Bagian ketiga naku sebagai intisarinya di budaya barok rokoko ini adalah abad 18 gaya barok mencapai puncaknya, akibatnya gaya barok dalam seni lukis, seni patung, bangunan mulai menunjukkan apa nih, tingkat penurunan. Kenapa ini? Jadi perlu diselidiki ya. Gaya barok mencapai puncaknya dan akibatnya gaya barok barok dalam seni lukis ya menunjukkan tingkat penurunan. Oke, itulah kita tahu ya. Baik, ini contoh karya di gaya barok rokoko ya. Ini lukisan Rembrandt ya, bernama judulnya The Night Watch ya. Ini yang perlu ada lihat dulu kemari sini. Ini tentang apa nih, seperti ada peperangan juga nih, apa, bukan perang, musik ya, musik ini ya. Ini apa ini The Night Watch ya, waktu malam, waktu malam ya. Mungkin ini apa, ada konser musik, ini ada pertunjukan. Ini ada lagi gaya rokoko di Schönborn ya, interior gaya rokoko. Ini dia seperti apa namanya aku, ini interiornya ini ya, desain interior satu ruangan ya, banyak sekali apanya, ukiran-ukiran yang seperti warna keemasan ya, warna gold ya. Baik, selanjutnya naku yang keempat. Tadi ketiga sudah rokoko, barok rokoko ya. Yang keempat adalah gaya visual neoklasisisme dan romantisme. Apa yang ditandai dengan gaya visual neoklasisisme dan romantisme? Ini dia. Ini ditandai di sini dia. Gaya yang diadopsi dari kejayaan seni masa lalu. Oke, baik. Terjadinya di abad 19. Bagaimana ciri khasnya? Cenderung berorientasi kepada gaya klasik zaman Romawi dan Yunani. Kalau kamu mau tahu, naku, bagaimana gaya seni rupa klasik zaman Romawi dan Yunani, carilah dulu naku ya. Jangan semua dari ibu ya, biar ada kerja kalian, biar jangan main game aja kalian di rumah ya. Baik, yang kedua naku, yang ditandai dengan romantisme. Romantisme bercinta, bukan itu maksudnya ya. Romantis artinya ada ketenangan, ada yang fantasi gitu ya, dengar ya. Romantisme juga berkembang di Eropa di abad 19. Gaya romantisme ini ditandai dengan adanya tema-tema tema-tema yang fantastis, penuh hayalan atau petualangan para pahlawan purba. Gaya ini juga banyak menampilkan berbagai perilaku atau karakter manusia dilebih-lebihkan. Ya, apa itu bahasa Indonesia dilebih-lebihkan itu? Gaya apa namanya itu? Seperti itulah dia ya. Baik. Kemudian ada di sini seniman yang terkenal di masa gaya visual neoklasisisme dan romantisme ini, yaitu si Eugen de Claroix ya. Eugen de la Croix, ini dia. Ini di 1798 sampai 1963. Lalu ada si Jean Baptiste Carnil Corot itu 1796 sampai 1875 aku, dan ada si Ratio itu 1812 sampai 1867. Oke, nah nanti diingatin aku ya, ditandai dengan apa, siapa senimannya aku ya, itu penting sekali aku. Ini contoh karyanya ya, hanya dua saya ambil biar nggak terlalu panjang videonya. Ini ada The Rape of Medusa karya Theodore ya, Theodore. Lalu yang kedua Stasiun Tua Santa Lazzari karya si Claude Monet ya, Oke, baik, selanjutnya aku ada yang kelima, tadi keempat. Apa yang kelima ini? Seni abad ke-20-an. Ya, di sini ada beberapa ciri khas yang menandakan masa ini adalah
bahwa seniman di benua Eropa mengalami kegelisahan. Kenapa gelisah? Kenapa luar biasa? Karena perubahan sosial kebudayaan di masyarakat karena revolusi industri dan penemuan berbagai karya teknologi. Jadi gini maksudnya, kalau mereka ini dulu selama ini adalah membuat karya adalah 100% adalah manual, maka karena ada kemajuan teknologi mereka seperti gimana ya, kami jadi terkalahkan lah nanti. Ternyata sebenarnya tidak, itu hanya pemikiran saja ya. Malah mereka terbantu dan tertolong dengan hasil kemajuan teknologi ini ya. Bahkan zaman sekarang pun seperti itu, teknologi zaman sekarang sangat membantu pembuatan karya-karya seni rupa baru yang sekarang bisa kita nikmati ya. Baik, selanjutnya di sini adalah gaya romantisme dan impresionisme yang sebelumnya amat populer di kalangan seniman secara pertama mulai ditinggalkan. Romantisme ditinggalkan, impresi itu artinya impresio itu nanti kalian cari lah aku di Google dulu ya. Impression itu artinya tergantung kepada pencahayaan itu, sinarnya gitu ya. Baik, amat populer di kalangan seniman secara bertahap mulai ditinggalkan. Para seniman merasa tidak puas terhadap gaya seni rupa. Berarti ada nanti perkembangan mungkin ya, kemajuan itu selanjutnya ya. Mana nih? Oke, selanjutnya yang ketiga, para ahli seni rupa menilai gejala ini sebagai masa peralihan ke arah seni rupa yang lebih modern. Jadi itu tadi saya bilang ada perubahan, nanti semakin modern dia ya. Tadi teknologinya ada, kemudian kan meninggalkan gaya-gaya romantisme, yang impresionisme ditinggalkan sehingga masuk kepada gejala yang lebih maju lagi. Selain itu para ahli sejarah seni nih, maaf ya, ini seri saya bikin nanti ya, saya ganti ya, mulai memisahkan antara seni murni atau pure art dan dengan seni terapan, applied art ya. Pure art itu seni murni adalah seni hanya dinikmati keindahannya, sedangkan seni terapan adalah yang bisa diterapkan, dipakai, digunakan oleh manusia ya. Oke, selanjutnya aku sayang, di sini dijelaskan ada pembagian daripada seni abad ke-20 itu ada dikenal itu adalah aliran ekspresionisme. Aliran seni mungkin ini udah dari SD pun udah pernah ini dijelaskan ya. SMP, SD udah pernah ini, tapi nggak mendalam. Jadi gaya ekspresionisme itu, aliran ekspresionisme itu adalah aliran karya seni rupa yang melukiskan tentang kesedihan, ekspresi sedih, ekspresi emosional, dan yang banyak lagi ekspresi apa yang ada. Tapi bukan bentuk drama ya, bentuk karya seni rupa ya. Baik, di sini ada contohnya Starry Night, Malam Berbintang, karya Van Gogh. Di sini lagi Senicchio, karya Paul Klee. Ya, lihat dulu karya ini, kayak gini aja gampang kali buat kan. Apalagi kalian orang anak-anak zaman now ya, apa ini matanya nggak seimbang, tapi inilah karyanya. Kita nggak bisa bilang cuman hanya karya Paul Klee jelek kali, nggak gitu. Kita cukup mengapresiasi saja ya nak ya. Baik anak, selanjutnya anakku ada lagi gerakan sesudah itu gerakan seni avant-garde. Garde itu apa zaman sekarang? Garda depan itu artinya ya. Avant-garde. Banyak istilah untuk menyebutkan kelompok gerakan seni di abad ke-20. Ada yang menyebut sebagai gerakan seni kontemporer dan seni garda depan. Kontemporer itu yang masa lalu ya. Garda yang sekarang, garda avant-garde ya. Ada pula yang menyebutnya modernisme, ialah modern ya artinya ya. Baik, nah kemudian selanjutnya gerakan seni di abad 20 beragam dia. Saat ini dikemukakan beberapa gerakan seni yang populer yang berpengaruh sangat cukup luas seperti kubisme, bukan kudis ya, jangan salah, kubis, bukan makanan sayur kubis, bukan. Kubisme adalah aliran dalam seni rupa yang fokusnya kepada penyederhanaan bentuk-bentuk secara geometris berkotak-kotak. Ya, geometris seimbang dia nanti kotak-kotak ya. Nanti kita buat lukisan kotak-kotak lah, ya kan. Baik, di sini ada contohnya anakku. Lari kali ini. Patung mandolin karya Picasso. Baru ada Le Portugais karya George Braque ya. Ini nanti semuanya bisa kau tengok lebih detail lagi dari Google lah. Ya anakku, ini contohnya aja kubisme. Baru ada konstruktivisme dan seni abstrak.
konstruksi, artinya membentuk seperti bangunan-bangunan yang seimbang ya. Itu gerakan seni beraliran konstruktivisme memfokuskan berbagai karya bentuk tiga dimensional, bangunan bentuk yang ada ruang, yang wujudnya abstrak. Abstrak itu artinya dia bebas, tidak ada seperti bentuk yang sebenarnya ya. Dan seni abstrak ini ada menampilkan unsur garis lebih tegas dia, bentuknya, warnanya, yang tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam, bebas dia. Mau bikin apa, dia bisa, para seniman saat itu bisa melakukan karya-karya seperti ini. Contohnya, ini ada patung patung kolom karya Anthony Pevsner ya. Lalu ada lagi di sini lukisan Teblewan bergaya abstrak karya Sipit Modrian ya. Oke. Nanti kalian ulang-ulang video ini supaya enggak panjangnya nanti saya sampaikan aku ya. Baik, yang ketiga dadaisme dan surrealisme. Dadaisme, surrealisme. Baik, dadaisme adalah gerakan seni rupa modern yang cenderungnya meniadakan hukum keindahan yang ada sebagai protes. Jadi artinya gini, karya seni itu tidak mesti indah gitu maksudnya ya. Jangan bilang, kenapa ini lukisannya kok nggak indah. Jadi nggak ada seperti itu. Protes seperti itu tidak diakui pada saat itu ya, terhadap situasi sosial yang tidak menentu. Dan surrealisme adalah penggambaran dunia fantasi psikologis yang diekspresikan secara verbal, tertulis maupun visual, nampak kelihatan ya. Baik, jadi itu surrealisme, dia lebih nyata. Dadaisme adalah tidak menerima adanya protes tentang keindahan. Ini ada contoh aku seperti alam mimpi kuliah lukisan ini. Ini persistence of memory atau kegigihan ingatan karya Salvador Dali ya. Ini lukisannya manis sekali, keren sekali ya. Oke, ada jam yang kayak loyo-loyo apa ini semuanya, tapi inilah begitu kerennya ide mereka, karya mereka. Baru ada lagi di sini patung ini anakku ya, ini bukan cicak yang bergantung-gantung ini, lihat dulu. Tapi aneh, tapi nyata ya. Ini patung Man and Woman bergaya surrealisme karya John Miro. Tadi katanya karya yang surrealisme itu adalah mengekspresikan bentuk visual lah, bisa ditengok gitu aja lah ya kan, secara verbal, suka-suka lah, tertulis nampak gitu ya. Baik, selanjutnya aku ada eklektitisme itu adalah gerakan seni yang di abad 20-an mengkombinasikan beberapa sumber gaya yang ada di dunia menjadi sebuah wujud modern ya. Ya, berbagai gaya di masa lalu dengan yang sekarang digabungkan dia. Itulah hasil karya seperti contoh-contohnya. Ini ada dia di sini patung modern reclining atau berbaring karya Henry Mondri. Kemudian ada patung Shield and Head atau cangkang dan kepala karya Jane Art. Ya, ini contoh-contoh karya anakku ya. Baik sayang, kemudian selanjutnya anakku setelah nomor keempat tadi, maka ada yang kelimanya seni kontemporer, seni masa kini. Masa kini apa kontemporer, bukan masa lalu ya, sorry. Tadi saya bilang sempat kontemporer itu masa lalu, sekarang rupanya. Istilah kontemporer umumnya dipergunakan untuk mengelompokkan gaya seni rupa sejaman dengan pengamat atau populer ya. Populer itu ya yang zaman sekarang ya. Ada dia pop art ya. Di sini ada dia pop art merupakan kependekan dari popular art, yang populer, yang dicetuskan oleh seorang kritikus Inggris Lawrence Alloy pada tahun 1954. Ini contoh lukisannya aku ya. Karya Roy. Seperti apa dia, kayak komik gitu dia ya. Baik. Kemudian ada optic art. Optic art ini menekankan permainan ilusi, hayalan mata si pengamat gitu ya. Jadi seperti ada kesannya dari contoh lukisan si Gestalt ini, Gestalt 4 karya Victor Vasarely. Ini kayak ada tata ruang di dalam, padahal kalau kita lihat itu hanya gambar itu ya, cuma penciptaannya itulah seperti ada ruang, jadi 3 dimensi dan nampaknya ya nak ya. Selanjutnya aku ada postmodernisme. Postmodern ini adalah merupakan karya yang beraliran yang mendekat dia kepada seni yang dianggap mengalami masa kebuntuan. Setelah seni modern dianggap mengalami kebuntuan. Apa ini maksudnya ini? Nanti
Inilah intinya, kalian cari nanti aku ya. Kemudian di sini adalah contohnya lukisan stanza karya Carlo Maria ya. Ini lukisan wanita ya, tapi tidak full dia ya. Bentuk apa ini, post modern kerap diartikan sebagai aliran berkembang setelah seni modern dianggap mengalami masa kebuntuan. Itulah itu ya. Oke. Bah, sudah, terima kasih nakku. Baik. Nakku sampai di sinilah dulu pengarahan ibu video ini nak ya. Nanti gini, ulang-ulang kalian membaca ini, dan satu kesimpulan bahwa karya-karya seni rupa itu selalu mengalami perkembangan ya, masa lalu ke masa pertengahan, masa sekarang, masa modern ya. Jadi nak jangan terlalu vakum ya pembelajaran seni rupa ini. Kok gini-gini aja, iya gini dulu pertama-tama nakku ya. Nanti untuk selanjutnya kita gaskan nanti melukisnya nakku ya. Sabar, tunggu time yang pas dia dan tepat ya. Baik, kemudian terakhir ini pesan saya kepada kamu semua. Ini intisari yang sudah saya kutip ini nakku dari buku kalian ini catat kembali. Kemarin catatan kalian yang saya suruh di pertemuan pertama dari YouTube itu kan kamu saya suruh catat. Terakhir itu kemarin saya suruh tanggal 27 itu sudah saya masukkan nilai bagian sudah ya. Tapi masih ada yang belum, jangan main-main ya. Nanti tidak ada nilai kamu. Jadi jangan sepele. Ini catat kembali ini nak di buku gambarmu ya. Lanjutkan aja terus. Kalau kemarin di sebelah kiri catatannya sebelah kiri ya, kiri kita. Kalau kita buka gambar kiri, catatan itu yang pertama, maka lanjutkan aja di kanan lagi ya. Dan nggak sayang terbuang nanti kosong ya. Kanan langsung catat lagi intisari ini semua. Jadi tugas kamu langsung di sini saya kasih tahu, tugas untuk kelas 11 IPA 1 sampai IPA 7 untuk seni rupa mencatat intisari ini, saya pindahkan ke buku gambar, catat serapi-rapinya. Nanti kamu fotokan dia, kamu kirimkan di Google Classroom kita di bagian penugasan ya. Jamnya jam 8 tepat terakhir, jam 8 malam. Jadi jam 8 malam itu hari Senin. Kalau kemarin saya ngajarnya Rabu, masuk di YouTube pengajaran ibu, maka kamu kan disuruh mengerjakan tugas langsung selesainya tanggal 27. Jadi ini kan hari ini kan kita tanggal 29. Maka selesaikan tugas ini seminggu ini, hari Senin lagi kumpul tanggal 3. Tanggal 3 malam hari terakhir. Terakhirnya malam hari. Bisanya kau setelah kau dengar nanti kau catat, langsung kirim ke Google Classroom-nya ya. Ke Google Classroom. Lidah saya sudah susah-susah. Udah apa ini? Seklek-seklek dia. Oke lah, kalau begitu nak ya, itu saja tugas Anda. Pindahkan intisari yang Ibu buatkan ini ke catatan buku gambar. Terima kasih. Sampai ketemu kembali untuk sesi berikutnya. Tuhan memberkati.